Kebangkitan arwah selir. Di puncak kejayaan kerajaan Surwasa, di mana kekayaan dan kekuasaan kerajaan tersebar luas, Raja Adiwangsa memiliki seorang selir cantik bernama Kirana. Wajahnya memancarkan keanggunan yang luar biasa, rambut hitam legamnya terurai seperti sutra, dan setiap langkahnya melambangkan kelembutan serta kecantikan yang menakjubkan. Raja Adiwangsa, yang terkenal bijaksana, jatuh hati pada Kirana bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan dan kelembutannya. Kirana mampu menenangkan hati sang raja di saat-saat genting. Setiap kali Raja Adiwangsa pulang dari medan perang atau setelah menghadapi masalah negara yang sulit, Kirana adalah tempat ia bersandar, wanita yang mampu menenangkan pikirannya dan mengisi jiwanya dengan kedamaian. Di sisi lain, keberadaan Kirana di istana menciptakan permusuhan tersembunyi di antara istri-istri lainnya. Para permaisuri dan selir lain melihat Kirana sebagai ancaman. Sebelumnya, perhatian Raja Adiwangsa terbagi rata, namun sejak kehadiran Kirana, Raja seolah hanya memiliki mata untuk wanita itu. Kamar Kirana, yang terletak di sisi timur istana, selalu menjadi tempat favorit Raja untuk beristirahat dan menghabiskan malam-malam tenangnya. Senyum dan bisikan lembut Kirana adalah pelarian dari intrik politik dan beban pemerintahan. Istri pertama Raja, Permaisuri Indrasari, merasa kehormatan dan posisinya perlahan terkikis. Ia tidak pernah menyukai Kirana sejak awal, bukan hanya karena kecantikan Kirana yang sulit ditandingi, tetapi juga karena Kirana membawa suasana baru yang tidak pernah ia bisa kendalikan. Indrasari adalah wanita yang dominan di istana. Sebagai permaisuri, ia memiliki kuasa atas tata kelola istana. Selain itu, Kirana memiliki hati yang murah dan tak pernah angkuh meski menjadi kesayangan raja. Ia sering berbuat baik pada para pelayan dan memberi mereka hadiah kecil. Namun, kebaikan hatinya ini malah memperbesar kebencian di antara selir-selir lain. Mereka menganggap Kirana berusaha mencari dukungan dari kalangan bawah untuk mempertahankan posisinya di sisi raja. Setiap senyum atau sapaan ramah Kirana ditafsirkan sebagai upaya licik untuk menjatuhkan orang lain. Perlahan tapi pasti, kebencian terhadap Kirana tumbuh di seluruh sudut istana. Para pejabat, yang dulunya selalu mendekati raja melalui permaisuri, kini merasa bahwa jalan mereka terhalang oleh kehadiran Kirana. Mereka mulai menghasut, menyebarkan desas-desus bahwa Kirana memiliki pengaruh buruk terhadap raja, bahkan ada yang berbisik bahwa Kirana menggunakan ilmu hitam untuk membuat raja begitu tergila-gila padanya. Namun, Raja Adiwangsa tidak pernah mendengarkan fitnah tersebut. Bagi sang raja, Kirana adalah penawar luka-luka emosionalnya dan penghibur dalam kesepiannya. Ia tahu bahwa para pejabat dan istrinya yang lain merasa iri, tetapi baginya, kebahagiaan Kirana adalah prioritas utama. Ia memberinya perhiasan terbaik, pakaian dari sutra terhalus, dan kekuasaan yang diam-diam membuatnya semakin tak tertandingi di dalam istana. Pada suatu malam, suasana di ruang makan istana kerajaan Surwasa tampak tenang dan penuh kemewahan. Raja Adiwangsa duduk di meja panjang yang dihiasi dengan lilin-lilin megah, menikmati jamuan makan malam bersama keluarga kerajaan dan beberapa pejabat terdekatnya. Kirana, selir cantik yang paling dicintai oleh sang raja, duduk di sampingnya dengan anggun, sesekali berbicara lembut, membuat raja tersenyum di tengah kesibukannya mengurus kerajaan. Hidangan-hidangan lezat tersaji di hadapan mereka, dan malam itu tampak seperti malam-malam lainnya, damai dan penuh kemewahan. Namun, saat Raja Adiwangsa baru saja menyuap makanan terakhirnya, tiba-tiba ia berhenti, menatap kosong ke arah depan, dan wajahnya berubah pucat. Seketika, tangannya yang memegang sendok gemetar, dan tubuhnya mulai membungkuk, menahan sakit yang terasa menusuk di perutnya. Ah! Raja mengerang, memegangi perutnya dengan kedua tangan. Semua orang di ruangan terdiam, melihat raja yang tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Para pelayan segera bergegas mendekat, sementara Kirana memegang tangan Raja Adiwangsa dengan cemas. "Yang mulia, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara panik. Namun, Raja Adiwangsa tidak bisa menjawab. Matanya perlahan tertutup, dan ia terjatuh dari kursi, tubuhnya menggeliat kesakitan di lantai marmer yang dingin. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. Para pelayan berlarian mencari tabib istana, sementara para pejabat dan anggota keluarga lainnya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam beberapa menit, tabib istana datang dan memeriksa raja dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, tabib menatap penuh kecemasan kepada Kirana dan para pejabat yang ada.
Yang Mulia terkena racun, racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, ucapnya dengan suara bergetar. Mendengar kata racun, suasana seketika berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Kirana, yang masih berlutut di samping raja, memegang tangannya dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Para pejabat saling berbisik, menyebarkan spekulasi bahwa seseorang di istana telah berbuat jahat kepada raja. Selama beberapa hari berikutnya, Raja Adiwangsa terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin berat, dan kulitnya menghitam akibat racun yang terus merusak tubuhnya dari dalam. Tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri dipanggil untuk mengobati sang raja, namun semua upaya sia-sia. Racun yang menyerang tubuhnya terlalu kuat, dan tidak ada obat yang mampu menyembuhkannya. Di tengah ketegangan ini, desas-desus mulai menyebar di istana. Para penasihat kerajaan, yang sejak lama tidak menyukai Kirana karena pengaruhnya yang besar pada raja, mulai menuduh bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata salah satu pejabat kepada yang lain. Dia selalu berada di dekat raja. Mungkin dia yang mencampurkan racun itu ke dalam makanan raja. Kecurigaan terhadap Kirana semakin membesar. Istri-istri lain, terutama Permaisuri Indrasari, juga tidak membuang kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Dengan senyum licik di wajahnya, Indrasari berbicara kepada pejabat-pejabat istana, menyulut lebih banyak kebencian terhadap Kirana. Racun ini terlalu berbahaya dan rumit untuk dilakukan oleh orang biasa, ucap Permaisuri Indrasari dengan nada yang dibuat-buat. Hanya seseorang yang sangat dekat dengan Yang Mulia yang bisa melakukan ini, dan kita semua tahu siapa yang paling dekat dengan raja. Tuduhan itu pun dengan cepat berkembang menjadi keyakinan. Meskipun tidak ada bukti nyata, Kirana menjadi kambing hitam. Para pejabat dan istri-istri raja yang cemburu mulai menyebarkan gosip di seluruh istana, mengatakan bahwa Kirana telah menggunakan pesonanya untuk mendekati raja, dan kemudian membunuhnya untuk mendapatkan kekuasaan. Kirana, yang sangat mencintai raja, merasa sangat terpukul oleh tuduhan itu. Setiap hari, ia menjaga di sisi Raja Adiwangsa, berharap ada keajaiban yang dapat menyelamatkan nyawa kekasihnya. Namun, ketika kematian sang raja akhirnya datang, Kirana tahu bahwa bukan hanya kesedihan atas kehilangan yang harus ia hadapi, tetapi juga tuduhan keji yang terus menghantui. Setelah Raja Adiwangsa meninggal, istana Surwasa diliputi oleh kabut duka dan amarah. Tuduhan kepada Kirana makin nyata. Meski Kirana memprotes bahwa ia tidak bersalah, bahwa cintanya kepada raja terlalu dalam untuk melakukan tindakan keji semacam itu, tidak ada yang mau mendengarkan. Para pejabat sudah menetapkan keputusan mereka, dan rakyat yang marah menuntut hukuman seberat mungkin. Di aula utama istana kerajaan Surwasa, persidangan Kirana digelar dengan suasana tegang. Ruangan yang biasanya dipenuhi dengan kemewahan kini terasa berat dengan aura pengkhianatan dan ketidakadilan. Para pejabat istana, istri-istri raja, dan tokoh-tokoh penting kerajaan duduk di deretan kursi tinggi. Mata mereka tertuju pada wanita cantik yang kini menjadi terdakwa atas tuduhan yang mengerikan, pembunuhan terhadap Raja Adiwangsa. Kirana, yang biasanya dikenal karena kelembutannya, berdiri di tengah aula dengan tangan terikat, matanya tajam menatap ke depan. Pakaiannya yang dulu indah kini tampak kusut dan lusuh, namun kecantikan dan keberaniannya tidak bisa disembunyikan. Di hadapannya, Ketua Dewan Penasihat, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, membuka sidang dengan suara berat. Hari ini kita berkumpul untuk mengadili Kirana, selir yang dituduh meracuni Raja Adiwangsa, penguasa kita yang mulia, suaranya menggema di seluruh aula. Kirana, engkau telah membawa malapetaka besar bagi kerajaan ini dengan kejahatanmu yang tak termaafkan. Desas-desus kebencian berbisik di antara hadirin. Para pejabat dan istri-istri raja saling berbisik, menatap Kirana dengan mata penuh kebencian dan dendam. Tidak ada yang menyisakan rasa belas kasihan. Meskipun bukti yang jelas tidak ada, keputusan sudah tampak ditentukan sejak awal. Kirana tahu bahwa persidangan ini hanyalah formalitas untuk melegitimasi nasib tragis yang telah disiapkan untuknya. Aku tidak bersalah, suara Kirana terdengar lantang dan tenang, meskipun di dalam hatinya bergetar dengan ketegangan. Aku tidak pernah menyentuh makanan raja, apalagi meracuninya. Aku mencintai Raja Adiwangsa lebih dari hidupku sendiri. Tuduhan ini tidak berdasarkan bukti. Kalian hanya mencari kambing hitam. Namun, kata-katanya tak dihiraukan. Para pejabat yang selama ini iri dengan posisinya, termasuk Permaisuri Indrasari, memandang Kirana dengan sinis.
Seorang penasihat lainnya berdiri dan berbicara dengan suara keras. Kami tidak butuh bukti lebih. Fakta bahwa engkau selalu berada di dekat raja, bahwa engkau yang paling disayanginya, sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Engkau adalah wanita licik yang telah menggunakan pesona dan tipu dayamu untuk membunuh Raja Adiwangsa, dan kini waktunya bagimu untuk menerima ganjarannya. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Para penonton yang hadir, termasuk para pelayan, prajurit, dan pejabat rendah, menyaksikan dengan tatapan takut dan cemas. Kirana berdiri tegak, meski hatinya terasa hancur. Di satu sisi, ia sadar bahwa tak ada jalan keluar. Mereka yang membenci dan mencemburuinya telah menutup semua pintu keadilan. Permaisuri Indrasari, yang memimpin gerakan untuk menyingkirkan Kirana, tidak dapat menyembunyikan senyum liciknya. Matanya bersinar penuh kemenangan. Kini, Kirana hanyalah bayang-bayang dari apa yang dulu menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Aku tidak akan tunduk pada tuduhan palsu ini, kata Kirana sekali lagi, kali ini nadanya dipenuhi dengan kemarahan yang perlahan tumbuh. Kalian mungkin bisa menyingkirkanku, tapi kebenaran akan terungkap pada waktunya. Aku bersumpah, semua yang berada di sini dan ikut dalam persidangan yang tidak adil ini akan membayar atas kejahatan kalian. Ketua Dewan mengetukkan palu dengan keras, menghentikan perkataan Kirana. Sudah cukup, persidangan ini telah memberikan kesempatan bagimu untuk berbicara, dan engkau terus mengingkari kebenaran. Kirana, engkau dijatuhi hukuman mati atas kejahatanmu. Kirana memandang ruangan itu dengan tatapan yang penuh dengan kebencian yang membara. Ia tahu, hidupnya akan segera berakhir, tapi ia tidak akan pergi tanpa memberikan perlawanan terakhir. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh aula, Kirana mengucapkan kata-kata yang menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Kalian semua akan menerima balasannya. Aku, Kirana, mengutuk seluruh kerajaan ini. Kutukan akan jatuh kepada kalian yang terlibat dalam kematianku. Kalian akan hidup dalam ketakutan, dan aku akan kembali. Kematian tidak akan menghentikanku untuk menuntut balas. Aku akan menghantui setiap sudut kerajaan ini, dan tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat dari murka dan dendamku. Kata-kata Kirana membekukan suasana ruangan. Beberapa orang di antara hadirin bergidik ngeri, meskipun mereka berusaha menyembunyikan ketakutan mereka. Bahkan Permaisuri Indrasari, yang awalnya tersenyum puas, kini terlihat tegang, wajahnya kehilangan sedikit keyakinan. Waktunya tiba, di alun-alun kerajaan Surwasa, ribuan rakyat berkumpul dalam suasana yang tegang. Mereka berdiri rapat di bawah langit yang kelam, menunggu momen eksekusi Kirana, selir cantik yang pernah menjadi kesayangan Raja Adiwangsa. Di tengah kerumunan, bisikan-bisikan samar terdengar, sebagian membicarakan nasib Kirana, sebagian lagi penasaran dengan apakah kutukannya akan terbukti nyata. Di tengah panggung eksekusi yang didirikan dengan kayu, Kirana berdiri dengan tangan terikat. Ia mengenakan pakaian putih sederhana yang berkibar terkena angin, kontras dengan kecantikan yang masih terpancar di wajahnya meskipun dirundung nasib buruk. Sorot matanya tidak menampakkan ketakutan, sebaliknya, kebencian yang membara menyelimuti setiap pandangannya, terutama ketika ia menatap para anggota kerajaan yang hadir. Di barisan depan, para pejabat, permaisuri, dan istri-istri raja duduk dengan wajah puas, menantikan saat di mana Kirana akan menerima hukuman tertinggi, hukuman mati. Permaisuri Indrasari, dengan senyum sinis yang tak dapat disembunyikan, duduk di posisi terhormat, matanya tak lepas dari sosok yang pernah ia anggap sebagai saingan terbesar. Tiba-tiba, langit yang tadinya hanya mendung berubah drastis. Awan hitam pekat menutupi seluruh alun-alun, membuat suasana terasa mencekam. Angin bertiup kencang, menyapu debu dan daun-daun kering, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kerumunan rakyat bergidik, sebagian mulai berbisik ketakutan, seolah-olah alam memberi pertanda buruk. Kirana, meskipun tubuhnya terikat, tetap tegak di hadapan Algojo. Ia memandang ke segala penjuru, menatap setiap wajah yang telah berkhianat padanya. Para penjaga yang mendampinginya tampak cemas, bahkan Algojo yang sudah siap dengan pedang di tangannya terlihat ragu-ragu. Suara teriakan perintah dari seorang penjaga memecah keheningan. Lakukan, Algojo mengangkat pedang besar di tangannya, namun angin bertiup semakin kencang. Suara-suara mencekam mulai terdengar di antara gemuruh angin, seolah-olah bisikan dari dunia lain. Beberapa rakyat mulai berteriak ketakutan, sementara yang lain berusaha menahan diri agar tidak lari dari tempat itu. Sebelum pedang jatuh, Kirana menoleh ke arah permaisuri dan para pejabat kerajaan dengan tatapan yang membara.
Dengan suara rendah yang menggema di seluruh alun-alun, ia mengucapkan kutukan terakhirnya. Kalian semua akan menyesali ini. Aku akan kembali, dan kalian akan membayar setiap tetes darah yang tumpah dari tubuhku hari ini. Kerajaan ini akan tenggelam dalam kegelapan, dan setiap orang yang berdiri di sini akan hidup dalam ketakutan. Dosa-dosa kalian akan menghantui kalian sampai akhir hayat. Algojo, yang semakin tertekan oleh suasana tersebut, akhirnya mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang cepat dan tegas. Pedang itu memotong udara dengan suara tajam, dan dalam sekejap, kepala Kirana terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya terjatuh dengan bunyi keras, namun yang paling mencekam adalah saat kepala Kirana jatuh di tanah, mata terbuka lebar, seolah masih hidup dan menatap lurus ke arah permaisuri dan pejabat-pejabat di hadapannya. Teriakan ketakutan meledak dari kerumunan. Angin tiba-tiba berhenti, dan keheningan yang sangat mencekam menyelimuti alun-alun. Namun, seketika setelah itu, langit bergemuruh dengan petir, dan hujan turun deras. Kerajaan Surwasa terasa terselimuti oleh kegelapan yang tidak alami. Sementara rakyat mulai berlarian mencari tempat berlindung dari badai yang mendadak, beberapa penjaga berusaha membersihkan tempat eksekusi. Di tengah hujan yang mengguyur, bisikan-bisikan mengenai kutukan Kirana terus terdengar, dan sejak saat itu, tidak ada yang bisa melupakan tatapan terakhirnya. 3 hari setelah eksekusi Kirana, suasana di istana kerajaan Surwasa berubah mencekam. Malam ketiga setelah kematian Kirana terasa paling aneh. Langit begitu pekat tanpa bulan atau bintang, menyelimuti istana dalam kegelapan yang menyesakkan. Angin berhembus tipis, membawa desiran yang terdengar seperti bisikan samar. Di kamar-kamar megah istana, mimpi buruk mulai menghantui para penghuninya. Para selir, pangeran, bahkan penasihat kerajaan terbangun dengan keringat dingin, wajah mereka pucat setelah dikejar mimpi tentang Kirana. Dalam mimpi itu, Kirana muncul dengan pakaian putih yang berlumuran darah, wajahnya pucat namun matanya penuh kebencian, memanggil setiap dari mereka dengan suara menyeramkan. Di sudut terdalam istana, di kamar yang paling mewah, istri pertama Raja Adiwangsa, Permaisuri Indrasari, tidak bisa tidur nyenyak. Sejak eksekusi Kirana, ia sering terbangun di tengah malam, merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Malam itu, mimpi yang ia alami lebih buruk dari sebelumnya. Ia melihat Kirana, dengan kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, melayang mendekat, tersenyum dengan tatapan dingin. Kirana tidak berbicara, namun Indrasari bisa merasakan kebencian itu. Ketika Indrasari terbangun dengan teriakan tertahan, ia menemukan kamarnya dalam keadaan gelap total. Udara terasa begitu dingin, dan suara langkah-langkah lembut terdengar di lantai marmer. Tubuhnya gemetar, namun ia mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk belaka. Tiba-tiba, dari bayang-bayang di sudut kamar, sebuah suara yang sangat dikenalnya terdengar. Itu adalah suara Kirana, memanggil namanya dengan pelan, namun penuh ancaman. Indrasari, kau tak bisa lari dari kutukanku. Jantung Indrasari berdegup kencang, ketakutan merayapi setiap inci tubuhnya. Ia berusaha berdiri dari ranjangnya, namun tubuhnya terasa lumpuh. Sebuah angin dingin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan Kirana semakin mendekat, dengan kuku panjang yang bersinar samar. Indrasari menjerit, namun suaranya hilang di tengah pekatnya malam. Tidak ada seorang pun yang mendengar. Dalam sekejap, bayangan itu menerjangnya. Kuku-kuku panjang menghantam wajah dan tubuhnya dengan kekuatan yang tak tertandingi, merobek kulit dan dagingnya seperti seekor binatang buas yang sedang menerkam mangsanya. Jeritannya teredam oleh suara cakaran dan darah yang berceceran. Keesokan paginya, ketika para pelayan datang ke kamarnya, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Permaisuri Indrasari tergeletak di lantai, wajahnya hancur berantakan, hampir tidak bisa dikenali. Daging di tubuhnya tercabik-cabik, seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Darah memenuhi seluruh lantai kamarnya, dan cermin di sudut kamar menunjukkan bayangan samar seperti sosok wanita berdiri di belakangnya, meskipun ruangan itu kosong. Tidak ada jejak pelaku yang bisa ditemukan, namun satu hal jelas, kematian Indrasari bukanlah kecelakaan biasa. Beberapa penasihat kerajaan, yang telah menyaksikan eksekusi Kirana, segera menghubungkan kematian itu dengan kutukan yang dilontarkan Kirana sebelum ia dihukum mati. Wajah-wajah mereka kini pucat, rasa takut menyelimuti setiap langkah mereka. Makin hari, teror di kerajaan Surwasa semakin menjadi-jadi setelah kematian Permaisuri Indrasari. Kini,
Istana tersebut telah menjadi tempat bayangan kelam yang dipenuhi ancaman kematian. Malam setelah kematian Indrasari, giliran salah satu pangeran muda, Arya, yang menjadi korban berikutnya. Ia adalah pangeran yang tampan, penuh ambisi, dan selama ini merasa aman karena tidak terlibat langsung dalam hukuman Kirana. Namun, malam itu, nasibnya berubah. Pada malam yang sama, seperti sebelumnya, Arya sedang tertidur lelap di kamarnya yang megah. Tanpa sadar, Arya mulai bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat Kirana dengan wajah penuh darah. Senyum di wajah Kirana adalah senyum kebencian, dan seolah tanpa suara, Kirana mendekat dengan tangan yang mulai meraih lehernya. Pangeran Arya terbangun dengan teriakan tercekik, merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Namun, ruangan itu tampak kosong. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara-suara pelan di sudut ruangan, seperti bisikan Kirana yang memanggil namanya. Tubuh Arya kaku di tempat tidur. Dari bayangan yang menutupi dinding, sosok Kirana muncul lagi, melayang mendekat dengan mata merah menyala. Tangannya yang panjang mengarah ke leher Arya, dan dalam hitungan detik, tanpa ada perlawanan, lehernya dipatahkan dengan sekali gerakan cepat. Esok harinya, tubuh Arya ditemukan oleh pelayannya. Wajahnya membeku dalam ketakutan, matanya terbelalak dengan darah yang mengalir dari hidung dan telinganya. Namun, yang paling mengejutkan adalah lehernya, patah dengan sudut yang tidak wajar. Pangeran muda telah menjadi korban berikutnya. Namun, teror tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, penasihat kerajaan, Patih Narayana, yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman mati pada Kirana, menjadi sasaran berikutnya. Sebagai penasihat senior yang berpengaruh, ia selalu merasa kebal dari segala ancaman. Namun, ia mulai merasa ketakutan sejak kematian Arya dan Indrasari. Malam itu, ketika ia sedang berada di ruang kerjanya, ia mendengar suara langkah kaki di koridor, semakin mendekat ke arah pintu kamarnya. Narayana mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di telinganya, suara yang sudah tidak asing lagi. "Kau yang menghukumku, sekarang giliranmu." Tubuh Narayana menggigil, tangannya gemetar saat ia mencoba membuka pintu kamarnya. Namun, ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Ia kembali ke meja, tetapi di cermin di hadapannya, bayangan Kirana muncul dengan senyum penuh kebencian. Mata Kirana menatap langsung ke arahnya, dan sebelum Narayana bisa bergerak, bayangan itu melompat keluar dari cermin. Beberapa saat kemudian, pelayan menemukan tubuh Narayana tergeletak di lantai. Matanya telah tercungkil keluar, dan darah mengalir deras dari lubang-lubang matanya. Tangannya masih mencengkeram meja dengan kuat, seolah-olah ia sedang mencoba menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, yang paling mengerikan adalah cermin di ruangan itu, di mana bayangan Kirana masih tampak samar di dalamnya, tersenyum puas. Setiap malam, korban terus berjatuhan. Beberapa tubuh ditemukan dalam keadaan mengenaskan, leher patah, organ-organ tubuh hilang secara misterius, bahkan beberapa ditemukan tanpa kepala. Darah mengotori lantai istana, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyelamatkan diri dari kutukan Kirana. Anggota kerajaan kini hidup dalam teror yang tidak terbayangkan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Setiap malam menjadi ladang kematian, dan mimpi buruk Kirana menghantui mereka tanpa ampun. Tidak ada tempat yang aman di istana. Bahkan penjaga yang setia mulai melarikan diri, meninggalkan istana dalam kekacauan dan ketakutan. Malam-malam di kerajaan Surwasa kini terasa berat, mencekam, dan sunyi, namun keheningan itu hanya ilusi. Penampakan Kirana menjadi pemandangan yang kian sering terjadi di lorong-lorong istana. Mengenakan gaun putih panjang yang kini berlumuran darah, ia berjalan tanpa suara, meninggalkan jejak-jejak kengerian di setiap langkahnya. Wajahnya yang pucat, dengan mata merah menyala penuh amarah, tampak mengintimidasi siapapun yang berani menatapnya. Mereka yang cukup sial untuk melihatnya, hanya memiliki satu akhir, kematian yang penuh penderitaan. Suatu malam, ketika salah satu selir berjalan melewati lorong istana, ia melihat bayangan Kirana di ujung koridor. Selir itu berhenti, tubuhnya gemetar. Kirana tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Perlahan, rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuh selir tersebut. Ia merasakan kulitnya seperti tersayat, organ dalamnya seolah diperas. Jeritan putus asa keluar dari mulutnya,
namun tidak ada yang mendengar. Ketika tubuhnya akhirnya ditemukan keesokan paginya, ia sudah tidak lagi utuh, seolah-olah dibedah hidup-hidup oleh sesuatu yang tak terlihat. Teror Kirana mencapai puncaknya ketika ia mulai mengincar pangeran pewaris tahta, Pangeran Bagaskara. Bagaskara, yang dulu adalah anak emas kerajaan, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Di dalam mimpinya, Kirana memaksanya menyaksikan kematian ayahnya, Raja Adiwangsa, berulang-ulang. Dalam mimpi itu, Raja Adiwangsa tampak tersiksa di ranjangnya, tubuhnya terbelit rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya mati dengan mulut berbusa, tepat setelah makan malam terakhir yang mereka nikmati bersama. Lalu, pemandangan beralih ke eksekusi Kirana, lehernya dipenggal dengan pedang tajam, dan darahnya memancar membasahi tanah. Pangeran Bagaskara terpaksa menyaksikan adegan mengerikan ini lagi dan lagi, seolah-olah Kirana ingin menanamkan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Bayangan itu menghantuinya tanpa ampun, malam demi malam. Pangeran Bagaskara mencoba melawan mimpi-mimpi itu, namun kekuatan Kirana terlalu besar. Setiap kali ia bangun dari mimpinya, bayangan Kirana tetap ada di kamarnya, menatapnya dari sudut-sudut ruangan. Perlahan-lahan, jiwanya terguncang. Matanya yang dulu penuh percaya diri dan kekuasaan kini dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Ia mulai berbicara sendiri, menggumamkan nama Kirana di tengah malam, seolah-olah ia terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Malam berikutnya, saat para pelayan mencoba membangunkan pangeran untuk makan malam, mereka menemukan pintu kamarnya terkunci rapat. Ketika akhirnya pintu didobrak, pemandangan yang mereka temukan membuat mereka terhenti dalam horor. Tubuh Pangeran Bagaskara tergantung di tengah kamar, tali yang melilit lehernya masih bergerak pelan, tanda bahwa kematian itu baru saja terjadi. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Darah mengalir dari kedua matanya yang terbelalak, seolah-olah ia menangis darah. Tangannya yang dingin masih mencengkeram dadanya, tanda betapa dalam penderitaan yang ia rasakan sebelum kematiannya. Istana diliputi kegemparan. Pewaris tahta kerajaan telah tewas dengan cara yang tak terbayangkan. Kutukan Kirana semakin jelas. Tidak ada yang selamat dari amarahnya, tidak ada tempat yang aman. Setiap anggota kerajaan tahu, kematian mereka tinggal menunggu giliran. Para pejabat kerajaan, yang dulu merasa aman di bawah perlindungan istana, kini terlibat dalam perdebatan sengit. Mereka memutuskan untuk memanggil dukun-dukun terbaik dari berbagai pelosok negeri. Ritual pemurnian diadakan setiap malam, di bawah bimbingan para dukun. Api unggun dinyalakan di tengah alun-alun, mantra-mantra kuno diucapkan, dan sesajen dipersembahkan untuk memohon ampunan kepada roh Kirana. Namun, tak satu pun dari ritual itu berhasil. Bahkan para dukun pun merasakan kehadiran roh Kirana semakin kuat. Setiap kali mereka berusaha mengusirnya, hanya kemarahan Kirana yang semakin membara. Angin kencang tiba-tiba bertiup, suara langkah kaki Kirana terdengar makin jelas, dan di malam-malam berikutnya, beberapa dukun ditemukan tewas dengan wajah mereka tercabik-cabik, seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Kematian mereka hanya memperkuat keyakinan bahwa kutukan ini tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Dalam keputusasaan, para pejabat istana mulai saling tuduh, mencari kambing hitam di antara mereka yang masih hidup. Setiap orang di istana kini penuh curiga, takut akan nasib yang sama menimpa mereka. Sisa-sisa keluarga kerajaan, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, kini hidup dalam ketakutan di balik dinding-dinding istana yang semakin terasa seperti penjara. Di tengah kekacauan ini, seorang pelayan tua, yang telah lama mengabdi di istana, memberanikan diri untuk berbicara. Ia membawa sebuah rahasia yang selama ini ia simpan dalam-dalam, terlalu takut untuk mengungkapkannya sebelumnya. Pelayan itu, yang telah menyaksikan segala peristiwa sejak awal, perlahan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dengan suara bergetar, pelayan itu mengisahkan bahwa Raja Adiwangsa sebenarnya tidak mati karena racun yang diberikan oleh Kirana, seperti yang selama ini dituduhkan. Sebaliknya, Raja diracuni oleh salah satu pejabat tinggi kerajaan yang cemburu akan pengaruh besar Kirana di mata Raja. Pejabat itu merasa bahwa Kirana, seorang selir biasa, telah mengambil terlalu banyak perhatian dan kekuasaan, membuatnya takut kehilangan posisinya di istana. Racun itu perlahan membunuh sang raja, sementara Kirana dituduh sebagai dalang tanpa bukti. Konspirasi ini telah direncanakan dengan hati-hati, dan para penasihat yang terlibat dalam tuduhan palsu terhadap Kirana semua memiliki tujuan yang sama, menyingkirkan Kirana dari kekuasaan raja.
Mereka tahu bahwa dengan kematian Raja dan Kirana, pengaruh mereka akan kembali tanpa ada yang menghalangi. Namun, meski kebenaran akhirnya terungkap, semuanya sudah terlambat. Roh Kirana telah kembali dengan kekuatan penuh, membawa kutukan yang tak bisa dihentikan. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam konspirasi itu mulai tewas dengan cara yang paling mengerikan. Para pejabat yang selama ini merasa aman di balik kedudukan mereka kini sadar bahwa nyawa mereka akan berakhir dengan tragis, seperti para korban sebelumnya. Kirana, dalam amarahnya yang tak terpadamkan, tidak akan berhenti hingga semua yang terlibat membayar dengan darah mereka. Pelayan tua itu, meski telah mengungkap kebenaran, juga tahu bahwa tak ada jalan keluar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap kematiannya datang dengan cepat, tanpa siksaan yang berkepanjangan. Kutukan Kirana telah menelan seluruh kerajaan, dan balas dendamnya belum selesai. Satu persatu, mereka akan jatuh di bawah bayang-bayang kematian yang Kirana bawa, hingga tak ada yang tersisa di kerajaan Surwasa.